Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana di Minangkabau ini ada tradisi syirik yang masih dibudayakan, bahkan diresmikan oleh Pemda. Untung saja bukan di tempat kita. Kalau di tempat kita, kita sudah takut. Walaupun kita pun was-was, khawatir bencana itu datang ke kita. Yaitu di Pariaman, disebut dengan tabui. Itu bukan tradisi yang diperbolehkan. Itu tradisi kesyirikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiyyil karim. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada Allah pada hari ini, hari Kamis tanggal 1 atau tanggal 2 Safar, Allah kumpulkan kita di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk sama-sama mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga berdoa kepada Allah taala semoga salawat dan salam tercurahkan untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang dimuliakan Allah, materi kajian kita pada pagi hari ini sebagaimana yang sudah kita ketahui, yaitu akibat penyimpangan akidah. Akibat penyimpangan akidah. Saya yakin kepada Bapak dan Ibu, semua kita sudah tahu akibatnya. Akibat penyimpangan akidah ini, kalau bisa kita sampaikan secara garis besar, akibatnya adalah satu, yaitu mengundang murka Allah, mengundang kemurkaan Allah. Mungkin pada kali ini, sebelum kita membahas akibatnya, kita membahas sebab-sebabnya dulu. Sebab-sebabnya, sebagaimana hukum kausalitas, hukum sebab dan akibat. Kenapa datang akibatnya? Karena ada sebabnya. Jadi akibat penyimpangan akidah, murka Allah datang. Apa sebab mereka akidah menyimpang? Ini yang perlu kita bahas dulu dalam waktu yang sempit ini. Karena kita membahas penyebab ini supaya kita tidak termasuk kepada orang yang menyimpang akidahnya. Supaya kita tidak termasuk kepada orang yang menyimpang akidahnya. Yang pertama, penyebab seseorang akidahnya menyimpang adalah karena tidak mau belajar agama, karena tidak mau mempelajari agama. Ini penyebab utama sehingga akidahnya menyimpang. Atau dia belajar agama tapi bukan diawali dengan akidah, bukan diawali dari belajar akidah, tapi belajar perkara yang lain dulu. Yang belum penting dia pelajari, yang penting dia tinggalkan. Atau yang penting dia pelajari, yang lebih penting dia tinggalkan. Ada yang belum penting,
Ini tingkatan paling bawah. Ada yang penting dan ada yang lebih penting. Prioritas, yaitu apa? Mempelajari akidah yang benar. Karena diutusnya Nabi dan Rasul untuk menyampaikan akidah yang benar, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hikmahnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 36. Kami utus dalam setiap umat itu ada satu orang rasul. Apa tujuannya? Agar mereka menyampaikan kepada umatnya, sembahlah oleh kalian Allah dan tinggalkanlah taghut. Apa itu taghut? Segala penyembahan selain Allah. Lihat, Nabi dan Rasul menyampaikan dakwah. Yang pertama kali mereka sampaikan adalah tentang akidah yang benar. Ini banyak yang disepelekan oleh sebagian kaum muslimin. Kalau sudah mempelajari akidah, mata mulai mengantuk, pikiran sudah mulai malas. Tapi kalau mempelajari tentang bab nikah, banyak yang semangat. Tentang keluarga, baru semangat. Walaupun itu bagus, penting, tapi ada yang lebih penting, yaitu mempelajari akidah yang benar. Atau dia belajar akidah tapi melalui orang yang salah. Yang pertama tadi, dia tidak mau belajar. Yang kedua, dia mau belajar tapi bukan akidah yang dia pelajari. Yang ketiga, dia belajar akidah tapi melalui orang yang salah. Yang tiga-tiga ini nggak boleh ada sama kita. Jangan sampai ada tiga hal ini dengan kita, berurutan ini. Belajar akidah tapi melalui orang yang salah. Sehingga dia mengatakan, bukan sehingga, apa sebabnya? Karena dia memakai kaidah dalam agama, ambil baik, buang buruknya. Dalam agama Islam, kaidah itu perlu diteliti kembali. Ambil baik, buang buruknya. Dalam agama kita, agama Islam, perlu dikaji kembali kaidah tersebut. Kaidah tersebut bisa dipakai, boleh dipakai bagi orang yang sudah kuat ilmunya, sudah matang keilmuannya. Pakai kaidah itu, ambil baik, buang buruknya. Kalau keilmuannya sudah matang, kalau buku-buku akidah sudah banyak yang dia bahas, dia pelajari dan dia pahami, ambil kaidah itu boleh. Ambil baik, buang buruknya. Tapi kalau kita yang baru belajar agama, ambil baik, buang buruknya, gimana cara kita memfilter? Gimana cara kita tahu itu baik, itu buruk? Kita baru belajar. Coba kita pikirkan kembali dengan logika sehat kita. Bagaimana kita mau mengambil itu baik, itu buruk, sedangkan kita masih nol. Masih nol. Sama dengan anak-anak, disuruh ambil yang baik dan buruk, dia nggak bisa. Karena dia belum tahu dengan ilmunya. Tapi kalau kita sudah tahu dengan ilmunya, sudah tahu dengan akidah yang benar, boleh dipakai kaidah ini pada beberapa kondisi. Ambil baik, buang buruknya. Jadi kaidah ini perlu ditinjau kembali. Jangan sampai kita, yang penting kan yang sampaikan baik. Bagaimana kita bisa menentukan baik kalau kita belum punya timbangannya, kalau kita belum punya standarnya? Jadi belajar akidah kepada orang yang benar, lurus. Bukan berarti kita mengatakan orang-orang yang mengajarkan agama banyak yang tidak baik akidahnya. Saya beri contoh penyimpangan dalam akidah. Mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini adalah penyimpangan dalam akidah. Mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini salah. Mereka berdalil dengan surat Al-Hadid. Allah berfirman, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersamamu di mana saja kalian berada. Yang dimaksud dalam surat ini bukan zat Allah, tapi pendengaran Allah, penglihatan Allah,
dan ilmu Allah. Tiga hal ini. Tiga hal ini baru di mana-mana. Penglihatan Allah meliputi manapun. Pendengaran Allah meliputi manapun. Tanpa batas. Dan pengetahuan Allah meliputi apapun dan dimanapun tanpa batas. Ini yang benar. Bukan berarti ketika kita di sini Allah ada di sini. Kita ada di luar, Allah ada di luar. Bukan. Bukan seperti itu. Kita di rumah kita, Allah ada di rumah kita. Zatnya tidak. Tidak. Maha suci Allah dari persangkaan mereka. Ini adalah akidahnya orang-orang filsafat. Akidahnya orang-orang filsafat. Tapi sayang sekali, pelajaran filsafat sekarang menjadi kurikulum di kuliah. Baik itu di UIN, di IAIN, atau di universitas umum. Mereka bangga belajar filsafat. Bangga. Banyak yang bangga. Padahal belum pernah saya lihat, belum pernah saya bertemu dengan orang filsafat yang lurus pemikirannya. Belum pernah. Berapa dosen saya kenal, tapi karena dia mengajarkan filsafat, banyak yang menyimpang pendapatnya. Di antara pendapatnya adalah mengatakan bahwasanya Nabi Adam dan Hawa dahulu bukan tinggal di surga, tapi tinggal di sebuah taman. Tinggal di sebuah taman. Bukan di surga, tapi taman. Ini juga akibat orang-orang mempelajari filsafat. Karena orang-orang yang belajar filsafat itu mereka mengambil akidah dari Yunani. Dari Yunani. Sebelum Nabi Muhammad diutus, filsafat Yunani sudah ada. Kira-kira pada awal abad Masehi. Pada tahun 1 atau 2 Masehi kira-kira. Sedangkan Nabi diutus tahun 570-an Masehi. Jadi jauh sebelum Nabi diutus, setengah abad kira-kira, maka orang-orang filsafat sudah muncul. Di antaranya Aristoteles, Plato, Socrates, dan yang lain-lain. Jadi filsafat diambil dari akidah mereka. Filsafat itu diambil dari pemikiran mereka. Ini yang dipelajari oleh teman-teman kita di tempat kuliah. Dan mereka bangga mempelajarinya. Ketika mereka hafal perkataan filosof barat atau filosof Yunani, mereka bangga. Benjamin Franklin misalnya, mereka sebut perkataan Benjamin Franklin, mereka bangga. Mereka sebut perkataan Plato, bapak filsafat, mereka bangga. Atau Aristoteles. Tapi ketika ditanya, hafal hadis gak? Nggak hafal. Hafal Quran gak? Tidak hafal. Jangankan Quran, juz 30 saja tidak hafal. Juz 30 tidak hafal. Hadis 42 hadis dalam hadis arba'in tidak hafal. Tapi menghafal perkataan manusia bangga. Ini yang terjadi pada akidah filsafat. Sehingga akidah filsafat menyebabkan mengatakan pemikiran yang nyeleneh. Sebagaimana banyak orang-orang filsafat di JIL, Jaringan Islam Liberal. Sekarang tukar baju mereka. Sekarang mereka namanya jin, supaya nggak kelihatan. JIL kan kelihatan. Kalau jin nggak kelihatan, gaib. Jadi supaya nggak kelihatan sama orang, ditukar namanya apa? Jin, Jaringan Islam Nusantara. Isinya itu-itu. Isinya itu-itu juga. Tidak berbeda. Tidak berbeda. Tokohnya Ulil Absar, Abdallah. Harus kita sebut namanya. Ini ghibah yang diperbolehkan. Ada 6 jenis ghibah yang diperbolehkan. Silakan lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin. Silakan lihat nanti di dalam kitab Riyadhus Shalihin, karena dia sudah menyebarkan kedurhakaannya. Mengatakan laki-laki ada iddahnya. Kalau sudah cerai laki-laki harus ada iddah. Mengatakan boleh nikah sesama jenis. Ini orang-orang jil dan jin. Mengatakan boleh nikah beda agama. Ini pemikiran-pemikiran mereka yang menyimpang.
Dahulu kejadian di UIN Gunung Jati, Bandung, kira-kira 10 tahun yang lalu. Ketika acara ospek, orang-orang filsafat menamakan diri mahasiswa pencari Tuhan. Mahasiswa pencari Tuhan dalam ospeknya. Kemudian mengatakan, ini di Sunan Ampel, UIN juga, anjing hu akbar. Apakah ini filsafat yang benar? Mohon maaf kita mengucapkan tadi, ini memang benar ada di Sunan Ampel, dan hampir semua UIN sudah dimasuki pemikiran liberal ini, kecuali yang masih terjaga UIN Imam Bonjol, yang masih terjaga. Itu pun sudah dimasuki sedikit demi sedikit, berdasarkan keterangan para dosen yang saya nilai mereka itu masih lurus pemikirannya. Yang masih terjaga adalah UIN Malang dan UIN Imam Bonjol. Adapun yang lain sudah banyak yang terkontaminasi oleh filsafat. Ini penyebab mereka salah berguru. Kembali kita kepada permasalahan yang ketiga tadi. Kemudian di antara penyebab akidah menyimpang, fanatik buta. Fanatik buta, ghulu. Bahasa agamanya adalah ghulu. Ghulu ini awal atau penyebab munculnya kesyirikan pertama kali di dunia. Di muka bumi ini, kesyirikan pertama kali muncul di zaman Nabi siapa? Nabi siapa Bapak Ibu? Kapan muncul kesyirikan pertama kali di muka bumi ini? Nabi Nuh alaihi salam. Lihat surat Nuh. Lihat surat Nuh juz yang ke-29. Mereka melakukan kesyirikan 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Tidak ada dakwahnya kecuali mengajak kepada akidah. Itu aja. Enggak neko-neko. Tidak neko-neko. 950 tahun. Yang menerima dakwahnya berapa orang? Cuma 80 orang. Tidak sampai 90. 80 lebih, 80-an. Dari 950 tahun, jadi usia beliau itu di atas 1000 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Ada dalam Al-Quran. Beliau berdakwah, kalau tidak salah dalam surat Hud. Beliau berdakwah 950 tahun. 950 tahun. Yang menerima dakwah beliau hanya 80 orang. Ini menunjukkan bahwasanya penting mengajarkan akidah dalam waktu yang lama. Sekarang sebagian dai, sebagian penceramah, sebagian mubaligh tergesa-gesa, baru berdakwah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun, sudah ingin semua orang kenal dengan akidah. Apakah dia lebih hebat daripada Nabi Nuh? Apakah dia lebih hebat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 13 tahun Nabi Muhammad berdakwah di Makkah, yang Nabi sampaikan cuma satu. U'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan pernah menyekutukan Allah. Karena ini tujuan kita diciptakan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengesahkanku, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama kali kesyirikan adalah pada zaman Nabi Nuh. Pada zaman Nabi Nuh. Sebabnya apa? Karena mereka fanatik, ghulu kepada orang-orang saleh. Ada 5 orang saleh disebutkan dalam surat Nuh. Nanti bisa dicek. Lihat nanti surat Nuh. Bisa dicek nanti juz yang ke-29. Mereka fanatik terhadap 5 orang saleh yang sudah wafat, yaitu Wad, Suwa', Ya'uq, Yaghuth dan Nasr. 5 orang saleh ini yang sudah wafat. 5 orang ini ketika hidup mereka orang saleh, wafat, kemudian mereka sembah, dan Nabi Nuh ingatkan. Nabi Nuh ingatkan, termasuk anaknya Kan'an, termasuk anak Nabi Nuh Kan'an, dan istri Nabi Nuh
istri Nabi Nuh alaihissalam, tidak mau menerima dakwah beliau. Ketika kemudian setelah kesyirikan mereka menjadi-jadi, Allah tenggelamkan mereka. Ini akibatnya. Sebabnya tadi. Ini akibatnya. Allah tenggelamkan mereka. Allah abadikan di dalam surat Hud. Sebelum Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan, lihat dari dulu kebanyakan umat-umat itu siksaannya dibenamkan dan ditenggelamkan. Nabi Lut dibenamkan ke dalam tanah. LGBT benamkan ke dalam tanah. Sedangkan umat Nabi Nuh ditenggelamkan oleh air. Ketika Nabi Nuh mengajak anaknya yang bernama Kan'an, anak Nabi Nuh ini menurut ahli sejarah ada 3 orang. Ada Sam, Ham, dan Kan'an. 1 orang durhaka, 2 orang beriman. Dari yang 2 orang inilah kakek atau nenek moyang kita. Walaupun pada asalnya memang kakek nenek moyang kita adalah Nabi Adam, benar itu. Cuma ketika Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya serta yang naik atas kapal, semua dunia tenggelam kecuali yang ada di atas kapal. Semua yang naik ke atas kapal selamat, yang tidak tenggelam semua. Jadi keturunan kita bukan keturunan kita. Kakek nenek moyang kita berasal dari atas kapal tersebut. Yang mana mereka pun berasal dari Nabi Adam. Tetap kembalinya kepada Nabi Adam. Tetap kembali jalur kita kepada Nabi Adam alaihissalam. Semua manusia, baik orang kafir, kembali kepada orang yang di atas kapal tersebut, yang ada di atas kapal tersebut. Ini dikisahkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Al-Bidayah wan Nihayah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya Kan'an supaya naik ke atas kapal, ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku tersayang. Sudah melakukan itu, tetap Nabi Nuh memanggil anaknya dengan anakku tersayang. Irkam ma'ana, naiklah ke atas kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, jangan engkau mau bersama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Ketika itu logika dipakai oleh anaknya. Ketika itu anak Nabi Nuh memakai logika, memakai akal. Padahal akal itu dituntun oleh wahyu. Apa katanya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Tidak ayah, tidak. Saya akan pergi naik ke atas gunung yang tinggi, berlindung supaya tidak tenggelam. Pakai akal kan? Pakai akal. Sedangkan ketika menghadapi bencana jangan pakai akal. Ketika menghadapi bencana, banyak orang pakai akal, logika. Kembali ke tempat yang tinggi atau ke tanah lapang yang luas. Saya lihat video, dan ini insya Allah tidak hoax, video langsung dari relawan yang datang ke Palu mewawancarai korban Palu yang selamat. Dia cerita, dari sekian puluh orang kami yang berlari ke lapangan, berlindung di lapangan, tengah lapangan luas, dekat masjid lapangan itu katanya, ini remaja yang mengatakan ini, yang selamat, cuma 4 orang kami yang selamat. Lihat, mereka menyangka menurut logikanya, ketika kembali kepada atau ke tempat lapangan yang luas, mereka aman dari gempa. Ternyata katanya ambruk tanah tersebut. Ada video sekarang sama saya. Ambruk tanahnya. Tanahnya ambruk, kemudian diangkat lagi tanahnya ke atas. Diangkat lagi tanahnya ke atas. Dari situlah 4 orang yang selamat itu langsung megang pohon. Saking tingginya tanah yang ambruk ini sampai hampir ke puncak pohon. Mereka pegang pohon, 4 orang ini, sehingga mereka bisa selamat. Bisa didengar videonya. Ketika itu logika bermain. Sama dengan anak Nabi Nuh alaihissalam, ketika
akan Allah tenggelamkan negeri itu, dia memakai logikanya. Padahal logika atau akal harus dituntun oleh kalamullah, wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Nabi Nuh? La a'simal yawm min amrillah illa man rahim. Tidak akan ada perlindungan sekarang dari perintah Allah ini kecuali orang-orang yang telah Allah rahmati, yaitu orang-orang yang mau naik ke atas kapal Nabi Nuh. Tidak akan ada yang selamat, kata Nabi Nuh, kecuali yang mau naik kapal Nabi Nuh. Tapi anaknya tetap tidak mau. Akhirnya apa kata Allah? Wahala bainahumal mauj. Kemudian dia dikelilingi oleh gelombang yang sangat tinggi, yaitu ketika dia naik ke atas gunung Kan'an ini, gelombang laut, gelombang air menerjangnya. Fakana minal mughraqin, kata Allah. Dan ia pun termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Kenapa Allah tenggelamkan mereka? Karena kesyirikan. Akibat dari kesyirikan Allah tenggelamkan. Kenapa mereka melakukan kesyirikan? Karena taklid buta, fanatik buta. Sudah diingatkan, jangan dilakukan ini. Ini tradisi kami. Tradisi kami. Sebagaimana di Minangkabau ini ada tradisi syirik yang masih dibudayakan, bahkan diresmikan oleh Pemda. Untung saja bukan di tempat kita. Kalau di tempat kita sudah takut. Walaupun kita pun was-was, khawatir bencana itu datang ke kita, yaitu di Pariaman. Disebut dengan tabui. Itu bukan tradisi yang diperbolehkan. Itu tradisi kesyirikan yang telah diresmikan oleh Pemda setempat. Apakah kita mau mana yang terjadi atau sesuatu yang terjadi di Palu terjadi di Pariaman dan sampai kepada kita dampaknya? Tidak mustahil bagi Allah kalau kita tidak mau mengingatkan mereka. Apa itu tabui? Tabui itu berasal dari bahasa Arab, yaitu tabut. Fihi sakinatum min rabbikum, kata Allah. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan tentang kisah Nabi Musa dengan Talut. Ketika Allah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Talut, dan Allah menyebutkan tabut. Arti tabut itu peti. Tabut artinya adalah peti. Dan orang-orang yang merayakan tabui pertama kali di pesisir Bengkulu. Sebagaimana kalau kita lihat kepada sejarahnya, tahun 1800-an. Tahun 1800-an mereka melakukan festival tabui sampailah ke Pariaman, yang diadakan setiap tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ini kegiatannya sama dengan Syiah. Sama dengan Syiah. Apa kata orang-orang yang sedang melakukan tabui? Oya apa? Hah? Oya Husain. Itu dia. Oya Husain. Husain itu siapa? Cucu Nabi. Cucu Nabi alaihissalam. Apakah Husain itu Syiah? Tidak. Husain radhiyallahu anhu bukan Syiah. Hasan abangnya, Husain adiknya. Itu bukan satu orang, dua orang. Hasan abangnya, Husain adiknya. Apakah Husain itu Syiah? Tidak. Ali bukan Syiah, Hasan bukan Syiah, Husain bukan Syiah. Tapi mereka dijadikan pemimpin oleh orang Syiah. 12 imam. Pemimpin pertama adalah Ali, kemudian Husain. Kemudian Husain. Husain ini dibantai ketika peristiwa Karbala, dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya dalam peristiwa Karbala di Irak. Padahal yang memenggal kepalanya itu orang Syiah sendiri, tapi orang Syiah yang memperingati peristiwa kematiannya. Mereka didustai oleh sejarah. Jadi sejarah ini banyak yang menyimpang sebenarnya.
Yang benar yang membantai, memenggal kepala Husain adalah orang Syiah sendiri. Tapi mereka yang memperingati tiap tahun pada tanggal 10 Asyura. Kalau di Iran mereka peringati dengan cara mencambuk badan mereka dengan ikat pinggang. Bahkan anak kecil pun gitu. Atau dengan pisau kepalanya. Di Indonesia sudah ada. Di Pulau Jawa. Di daerah Bangil. Masih belum ekstrim. Masih mukul gini. Ada. Tapi kalau kata orang sufi, kalau sudah mencapai zuknya, lah dapet raso namanya, nggak sadar mereka kuat-kuat mereka. Mereka pukul badannya kuat. Dan ini terjadi, tabu ini adalah bagian dari ajaran Syiah. Kesyirikan yang sudah dibudayakan dan diresmikan. Semoga kita doakan Pemda tersebut bertaubat kepada Allah. Dan sudah diingatkan. Yang saya tahu ulama di Pariaman sudah mengingatkan. MUI di Pariaman sudah mengingatkannya. Mudah-mudahan tidak terjadi seperti yang terjadi di Palu. Dan yang terakhir Bapak Ibu, waktu kita sempit, sudah jam 9, tadi saya janji kepada mahasiswa saya kembali jam 9. Di antara penyebab bencana itu datang, tadi kan kesyirikan. Penyebab bencana itu datang adalah apa yang disebut dengan LGBT. Dipelesetkan oleh orang, longsor, banjir, gempa, tsunami. Itu pelesetannya. Melakukan LGBT, hasilnya LGBT. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Idza dhahara zina wa riba. Kalau seandainya zina dan riba sudah muncul fi qaryatin, di sebuah negeri. Sekarang alhamdulillah Payakumbuh aman dari tabui. Tapi dari zina tidak. Dari riba juga tidak. Idza dhahara az-zina wa riba. Seandainya sudah muncul zina dan riba fi qaryatin, di sebuah negeri, faqad ahallu bi'adzabillah. Berarti mereka sudah mengundang azab Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa kata Allah Ta'ala di dalam surat Al-Anfal? Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan azab Allah, dengan musibah yang tidak saja Allah timpakan kepada orang-orang yang zalim di antara kalian, tapi juga kepada orang yang tidak zalim. Allah timpakan musibah ketika mereka tidak mau mengingatkan. Di Payakumbuh, kafe sudah banyak. Itu awal zina. Kopmil ijo dan yang lain-lain. Itu awal zina. Buat janji mereka di sana. Zina itu terjadi dari pandangan mata awalnya. Kemudian senyum. Kemudian salam. Sapa. Bikin janji. Terjadilah zina. Sebagaimana kata penyair Arab. Zina itu pada awalnya adalah pandangan mata. Saling memandang. Turun ke hati. Bertemu mata, senyum mereka, kemudian salam, sapa, dan bikin janji. Dan mereka pun bertemu. Salah satu tempat pertemuan muda-mudi yang sekarang sedang viral di Payakumbuh yaitu kafe. Kalau di Arab Saudi kafe juga ada. Cuma di Indonesia ini kafe itu sudah konotasi negatif. Di Arab Saudi kafe juga ada. Di sebelah kampus saya dahulu di Madinah ada kafe. Juga kafe namanya cafeteria. Bahasa Inggris yang diarabkan, cafeteria. Cuma di kafe itu musik tidak ada. Jadi orang kafe pun tahu musik itu haram. Ini di sini ustadz saja tidak tahu.
Di Indonesia ustadz saja nggak tahu musik haram. Di Arab Saudi sopir saja tahu musik itu haram. Orang kafe pun tahu musik itu haram. Itu di Arab Saudi. Tahu mereka musik itu haram. Di sini banyak ustadz, mohon maaf, banyak mubalik penceramah nggak tahu dia musik itu haram. Nggak tahu. Bahkan di masjid ada musik. Apalagi di kafe. Di sana kafe musik nggak ada. Perempuan tidak ada sama sekali. Cuma laki-laki saja. Apa yang ada di kafe? Cuma minum kopi, makan kurma. Duduk. Itu aja. Ngumpul. Itu kafe di sana. Kopi pahit. Karena orang Arab bilang kalau bagi kami yang pahit itu kopi, yang manis itu teh. Beda di kita, kalau kopi manis di sekitar. Di Arab teh baru manis. Kopi pahit. Kopi nggak pernah pakai gula dan warnanya bukan hitam tapi coklat. Kopi Arab. Gelasnya kecil. Karena kata mereka kalau gelas banyak berarti rakus. Kalau gelasnya tinggi seperti di kita berarti rakus. Gelasnya kecil. Kemudian mereka bikin teh susu. Pakai krim bukan pakai susu. Itu aja. Duduk, cerita. Bahkan ada yang bawa buku baca-baca di kafe. Jadi kafe pun di sana ada. Bahkan mall pun ada. Jenis Ramayana lebih besar daripada Ramayana ada, banyak. Sangat banyak. Cuma di sana SPG nggak ada. SPG tidak ada. Di sini kalau SPG nggak ada, sepi Ramayana. Musik juga nggak ada. Demi Allah musik tidak ada di sana. Bukan hanya di Madinah, di Jeddah. Kota yang paling parah di Arab Saudi. Parahnya tapi jangan kita samakan dengan kita. Kalau untuk ukuran Arab Saudi itu parah, Jeddah. Musik pun tidak ada di mallnya. SPG nggak ada. Kalau ada orang tidak pakai jilbab, cuma tidak pakai jilbab, pakaiannya tetap hitam semuanya. Pakaiannya hitam semua, jilbab aja nggak pakai, kerudung aja nggak pakai. Waktu sholat tutup langsung. Ramayana waktu sholat tutup. Kita namakan Ramayana lah atau mall. Setiap waktu sholat tutup. Di sini tidak kenal. Sholat tetap buka. Makanya azab Allah cepat datang ke negeri kita. Padahal kata ahli antropologi, ahli tanah dan bebatuan mengatakan Indonesia ini sulit kena gempa berdasarkan tekstur tanahnya dan batunya. Harusnya yang mudah kena gempa itu Arab Saudi. Tapi kenapa di Arab Saudi tidak kena gempa? Karena mereka sesuai dengan firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya sebuah negeri penduduknya beriman kepada Allah dengan iman yang sebenarnya, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ardi, kami akan bukakan untuk mereka keberkahan yang turun dari langit, muncul dari bumi. Tetapi mereka mendustakan itu semua. Mereka nggak yakin. Akhirnya kami azab mereka terhadap apa yang telah mereka lakukan. Afa amina ahlul qura, dalam ayat setelahnya, afa amina ahlul qura an ya'tiya ba'suna duhan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah yang datang kepada mereka ketika waktu duha, waktu pagi, ketika itu mereka sedang tidur? Kita ulang, kita koreksi. Afa amina ahlul qura an ya'tiya ba'suna bayatan wa hum naimun. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah yang datang pada malam hari ketika mereka sedang tidur? Awa amina ahlul qura, Allah tanya lagi, apakah merasa aman penduduk suatu negeri an ya'tiya ba'suna duhan wa hum yal'abun? Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah yang datang pada waktu duha, pada waktu pagi, sedangkan mereka ketika itu sedang bermain-main? Awa aminu min makrillah, atau apakah mereka merasa aman lagi dari makar Allah, dari azab Allah? Fala ya'manu min makrillahi illa al-qaumul khasirun.
dan tidak akan ada yang merasa aman dari makar Allah, dari azab Allah, kecuali orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf 96 sampai 99. Al-A'raf 96 sampai 99. Jadi Bapak Ibu, sekarang zina banyak. Bahkan berapa waktu yang lalu di Kabupaten Mojokerto, menurut keterangan MUI, alhamdulillah saya dekat dengan Ketua MUI Kabupaten Mojokerto, Ustaz Safridon. Beliau mengatakan bahwasanya di Kabupaten Mojokerto itu ada arisan seks anak-anak SMA. Mudah-mudahan di Payakumbuh tidak ada, atau mungkin kita tidak tahu. Kalau kita jalan di tempat yang sepi, di bypass arah ke Payabasuang, banyak orang pacaran di sana malam-malam. Itu masuk wilayah Payakumbuh. Zina sudah menyebar. Di depan kantor DPRD Kota Payakumbuh banyak orang pacaran. Di rumah dinas juga banyak orang pacaran. Rumah dinas Bapak Ketua DPR. Lihat itu. Ketika Ramadan pun mereka masih pakai mukena, perempuannya boncengan sama laki-laki. Alasannya pergi tarawih, tapi ternyata pacaran zina. Hati-hati dengan itu. Dan riba apalagi banyak. Motornya riba, mobilnya riba, rumahnya riba, TV-nya riba, kulkasnya riba, kipas anginnya riba, kasurnya riba, semuanya riba. Ngutang ke bank atau kredit yang riba. Bapak dan Ibu, nasihat saya sebelum kita tutup, kalau nggak sanggup beli sesuatu, jangan dibeli. Belum sanggup beli mobil, nggak usah beli mobil dengan cara riba. Dengan cara riba jangan dibeli. Kalau nggak sanggup beli rumah kredit, bahkan sampai 20 tahun kredit riba, atau 25 tahun, nggak usah beli. Lihat orang tua kita zaman dahulu, hidupnya biasa-biasa saja, tapi bisa bikin rumah karena hartanya berkah. Nenek-nenek kita dahulu, lihat nenek-nenek kita, kakek-kakek kita, rumahnya rumah panggung. Malah di kampung-kampung saya masih banyak rumah itu, di Kubang. Mereka tidak pernah minjam uang, tapi mereka bisa bangun rumah besar. Sekarang orang zaman sekarang, rumah tipe 32 saja kredit, mobil kredit, bangga. Biarlah mobilnya jelek, seperti mobil saya itu, Axel Hyundai sedan, jelek, tapi tidak kredit, tidak riba. Daripada mobilnya Fortuner atau Pajero, tapi tiap bulan mikir angsuran 30 juta atau 20 juta. Berarti kita yang paling kaya. Kita yang nggak punya utang ini atau riba, kita kaya sebenarnya. Orang yang berutang itu miskin dia sebenarnya. Dan orang yang riba nggak akan pernah selamat hidupnya. Saya punya kenalan 400 juta utangnya, sampai sekarang belum lunas, sudah 5 tahun. Itu baru pokoknya saja, utang pokoknya, belum lagi bunganya. Jadi hati-hati dengan riba. Jangan sekali-kali, orang bank saja resign dia, masa kita masuk ke bank? Orang bank saja resign, keluar dari riba. Yang lebih tahu dengan sistem bank konvensional. Ini kita yang nggak tahu menahu, sok-sok tahu kadang. Nggak apa-apa minjam uang darurat, minjam ke bank. Kalau nggak mampu jangan dibeli, supaya kita tidak mengundang azab Allah. Jangan sampai nanti Kota Payakumbuh ini Allah balikan. Demi Allah tidak mustahil Bapak Ibu. Galodo saja dahulu tahun 2009 di Gadut, tahun 2010 sudah seperti itu. Padahal baru sebentar Allah mengirim Galodo. Bagaimana nanti kalau di Payakumbuh dibiarkan? Alhamdulillah di Payakumbuh pondok Al-Quran banyak, ustadz di sini banyak, nggak kehitung ustadz di sini. Sangat banyak, pondok Quran banyak. Tapi qadarullah, Allah takdirkan ternyata kafe pun menjamur.
di Payakumbuh. Ini ujian juga untuk kita yang belajar agama. Saya rasa cukup sampai di sini. Mudah-mudahan judul kita sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Dan kalau ada pertanyaan satu atau dua, kita persilakan dengan syarat pertanyaan tidak berat-berat Bapak Ibu. Yang ringan-ringan saja. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ada pertanyaan Pak Ustaz terkait dengan tadi masalah syirik. Ya. Seperti tradisi-tradisi yang dilakukan oleh satu daerah, memang itu sifatnya sudah turun temurun. Memang agak sulit kita untuk mencegah. Bagaimana sikap kita? Apakah kita harus mencegah karena tidak mampu, misalnya kita tidak mampu untuk mencegah, kita harus membenci atau menjauh? Yang pertama Pak. Yang kedua terkait dengan masalah tauhid tadi itu. Untuk tauhid, di salah satu cara untuk kita khusyuk dalam sholat, itu salah satunya adalah merasakan kita berhadapan dan berkomunikasi dengan Allah. Kita merasakan bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Apakah pada saat kita sholat kita merasakan kita sedang berkomunikasi dengan Allah, itu kita berhadapan dengan zat atau sifat? Kita lihat Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih Bapak sudah berpartisipasi ikut serta dalam majelis kita ini. Yang pertama, ketika ada kesyirikan, bagaimana sikap kita? Apakah kita mencegah atau membenci atau menjauhi? Itu Pak ya. Yang pertama, jawaban kita adalah wajib kita cegah. Wajib. Kemaksiatan itu kan bertingkat-tingkat. Ada kemaksiatan itu, sekarang jika di sebuah negeri ada zina, ada syirik, sama-sama maksiat kan? Di sebuah negeri yang sama, mana yang lebih dulu kita cegah? Syirik dulu. Syirik itu yang paling parah. Itu nggak bisa cuman saya benci, nggak bisa, karena nanti dampaknya kepada kita. Saya jauhi saja. Kalau ada keluarga kita di situ gimana? Tinggal di situ. Keluarga kita nggak ngapa-ngapain, kecuali kita hijrah. Cegah dulu. Nasihati, doakan seperti Nabi Nuh. Nabi Nuh siang malam berdoa. Lihat nanti dalam surat Nabi Nuh juga dikatakan siang malam Nabi Nuh mendakwahkan mereka dan juga berdoa kepada Allah. Jadi cegah dulu. Cegah. Kalau sudah dicegah tidak bisa, baru kita tinggalkan. Hijrah ke tempat yang lebih baik. Karena ini masalah kesyirikan. Masalah kesyirikan harus kita cegah. Katakan nggak boleh. Contohnya di Minang ini bukan hanya di Pariaman ya. Kudo-kudo. Melumuri kudo-kudo dengan darah ayam. Ini masih banyak terjadi di tempat kita. Kalau bangun rumah, dia bantai ayam, darahnya itu dia lumuri ke kerangka atap yang disebut dengan kudo-kudo. Atau sekeliling rumahnya. Ini kesyirikan. Atau dia baru beli motor atau mobil, dia lumuri juga. Kan sayang, motornya baru, mobilnya baru, sudah kena darah. Orang sangka kecelakaan, ternyata habis bantai ayam, darahnya itu kan. Itu syirik besar. Karena menyembelih untuk selain Allah, syirik besar itu. Syirik besar. Baca doa, wajib kita ingatkan. Wajib. Kalau kita tahu, nggak bisa sekedar benci saja, harus diingatkan. Suruh bertaubat kepada Allah. Suruh bertaubat kepada Allah. Itu Pak ya. Jadi bukan sekedar kita benci atau jauhi saja, harus kita ingatkan, harus kita cegah. Tapi dengan cara yang baik tentunya.
Kadang sesuatu yang baik kita sampaikan dengan cara yang tidak baik, tidak akan sampai kepada orang. Jadi butuh juga bagaimana cara menyampaikan yang baik. Jangan yang ngambo sampaikan kan bona. Iyo bona, tapi caranya salah. Yang disampaikan memang benar, tapi caranya salah. Caranya menyakiti hati orang. Bodoh hangku yo. Jole onda baru di lumuri jo ayam. Dodar ayam ini caranya salah. Bodoh. Walaupun kita beranggap itu perbuatan bodoh, nggak usah kita ucapkan perkataan itu, nggak usah kita sampaikan kepada dia. Cukup kita nasihati dan kita bertakwalah kepada Allah. Oh kanti, kawan, bertakwalah angku kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Sampaikan itu. Takutlah kepada Allah, takutlah azab Allah. Sampaikan saja demikian, tidak usah kita mengupatnya. Ini yang pertama. Yang kedua, cara khusus salat merasakan komunikasi dengan Allah. Nabi bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak." Ihsan itu kata Nabi, "Anta'budallaha ka'annaka tarah." Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sekiranya engkau enggak bisa melihat Allah, tapi Allah pasti melihatmu. Jadi ketika kita beribadah, khususnya salat, kita merasakan komunikasi dengan Allah. Allah itu ada di hadapan kita, bukan zatnya. Bukan zatnya Allah, tapi ilmunya Allah. Yang tadi, penglihatannya Allah, pengetahuan ilmunya Allah atau pengetahuan Allah, penglihatan Allah dan pendengaran Allah. Bukan kita rasakan Allah hadir di hadapan kita. Atau sebagian orang yang berafiliasi kepada tasawuf, suluk, tarikat, dia pajang foto gurunya di depan dia ketika dia sholat. Dia lihat foto gurunya supaya dia khusyuk sholat. Ini ada orang tarikat seperti ini. Ada. Makanya kalau kita masuk ke masjid-masjid tarikat, banyak di masjidnya itu atau di musholanya itu, suraunya itu, foto gurunya yang terpajang. Bahkan di rumah makan pun, Angku Saleh saja tidak buat rumah makan dulu. Ya, penglaris itu. Penglaris. Ini juga kesyirikan ini. Kesyirikan. Kalau pergi ke rumah makan dipajang foto Angku Saleh. Jadi cara ketika kita berkomunikasi dengan Allah bukan berarti Allah hadir, tidak. Tapi Allah itu betul-betul mengetahui apa yang sedang kita kerjakan. Ilmunya, pendengarannya, dan penglihatannya. Bukan zatnya Allah. Allahu a'lam. Itu Pak ya. Satu lagi, terakhir. Bapak ini bintangnya, Masya Allah. Begini Ustaz, mungkin pribadi saya ingin mengawali gitu juga. Di rumah kadang-kadang kami utang ke bank, kemudian beli mobil atau yang lain. Sekarang udah terjadi. Solusinya gimana? Jangan sampai harta yang kami miliki menjadi riba. Apakah kita dengan sedekah atau mungkin ada solusi lain gitu, membersihkan yang telah terjadi. Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Pertanyaan yang bagus dari Bapak kita. Solusinya adalah lunasi secepatnya. Iya. Ada dua cara Bapak Ibu. Ada dua cara. Pertama, jual barang itu. Memang berat, pahit. Yang kedua, lunasi cepat. Nggak masalah insya Allah. Cepat lunasi. Jangan masih ada angsuran 10 bulan lagi. Ya ini berarti masih dengan riba. Harus lunasi. Minjam uang ke orang misalnya dengan cara sukarela. Mana mau orang, ya kan? Cepat lunasi. Kaidahnya adalah dalam masalah pinjam-meminjam itu kullu qardin jara manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat itu namanya riba. Setiap, ini kaidah fikih. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat untung, ini adalah riba. Jadi Bapak Ibu pilih dua solusi ini. Jual rumah misalnya, kita lihat rumah 10 tahun, masih tinggal 8 tahun lagi, kan lama. Apakah kita mau bersihkan
Gimana cara bersihkannya? Kalau nggak kita jual atau kita lunasi 8 tahun itu cepat, harus kita lakukan solusi dari salah satu solusi dari yang dua itu. Nggak bisa kita tetap 8 tahun bertahan darurat. Bahkan kata pakar ekonomi Islam Dr. Erwandi Tarmizi, gunakan yang seperlunya saja. Kita punya rumah kredit, jual rumah, ngontrak rumah kita. Kita punya mobil misalnya, ternyata mobil kita ini nggak terlalu perlu, masih bisa kita pakai motor, jual mobil pakai motor. Atau sekarang ada Grab kan, jual mobil pakai Grab. Ya daripada kita riba, pilih jual mobilnya, ya kan? Atau lunasi cepatnya. Kalau dijual mobil berarti orang bank itu yang suruh jual. Atau kita lunasi secepatnya. Tidak ada cara lain kalau ingin bersih dari riba. Apakah kita mau bertahan 8 tahun? Nanti ketika di tahun ketiga, tahun keempat Allah cabut nyawa kita. Sama dengan orang mau resign dari bank, banyak dia mikir-mikir, kalau saya resign sekarang gimana caranya? Anak saya sekolah, kuliah semua, sekolah. Istri saya 2. Saya masih punya utang. Gimana kalau saya resign dari bank? Gimana nanti makan mereka? Utang saya nanti gimana? Ternyata sebelum dia resign Allah cabut nyawanya. Sebelum dia resign Allah cabut nyawanya. Lihat itu. Allah cabut nyawa dia ketika dia dalam dosa riba, belum melunasi. Jadi nggak boleh takut dengan janji Allah. Kenapa kita takut Bapak Ibu? Yang beri rezeki itu kan bukan bos kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat itu. Ingat selalu, yang beri rezeki kita bukan bos, bukan majikan, tapi Allah. Kalau kita tinggalkan sesuatu yang buruk, yang dosa karena Allah ganti dengan yang lebih baik. Berkah insya Allah. Ada orang, kisah nyata, dia resign dari bank, jualan bakso, berkah, bisa ngumpulkan uang. Ketika di bank nggak bisa ngumpulkan uang, jualan bakso bisa ngumpulkan uang, berkah hidupnya, tenang hatinya daripada dia bekerja. Saya tutup lagi dengan kisah terakhir. Ada kisah nyata juga, salah seorang pegawai bank BNI mana itu tidak saya sebutkan. Pokoknya seorang pegawai BNI pernah menemui saya, Ustadz, dia nangis dia habis salat maghrib. Saya sebenarnya pengen berhenti, tapi utang saya banyak sama bank, rumah itu, mobil, gimana caranya? Saya cuma mengatakan, kalau abang yakin dengan janji Allah, berhenti sekarang juga. Kalau abang yakin dengan janji Allah, tahu itu dosa, sekarang juga berhenti, besok langsung berhenti. Tapi kalau abang ragu, lebih mengutamakan uang dan yang lain-lain, maka nanti azab Allah akan datang kepada kita. Oleh karenanya kalau kita tahu, jadi utang kita gimana? Kita pinjam kepada orang dengan cara tidak berutang, kita lunasi utang ke bank. Itu salah kita. Kenapa kita melakukan itu dulu? Nah sekarang jangan tetap bertahan di situ. Oke, kita katakan baik, itu salah kami. Sekarang bukan berarti kita bertahan di kesalahan tersebut, tapi kita tetap berhenti, cari solusi lain, pinjam uang kepada orang atau jual yang kita miliki. Mungkin kita punya peninggalan orang tua kita, sawah. Kata orang tua kita, jangan dijual-jual sawahku, kok sawah pusako kok. Kalau memang itu sudah dikasih sama kita, ya jual, daripada kita berutang. Kau nak boleh jual-jual sawah di kampung kau. Kau untuk angku kau nak, untuk engkau kau nak, jangan dijual-jual sawah kau. Amanah dari orang tua. Sekarang gimana lagi kita caranya? Gimana lagi? Pakai solusi itu dulu, jual sawah itu dulu. Jual, apa yang bisa dijual, jual dulu. Bahkan mahar istri pun, emas misalnya, minta izin sama istri, minta izin. Dia terpaksa udah jual kok, dia mahalan dulu, lalu tidak diizinkan. Boleh. Kalau istri izinkan boleh. Kalau enggak diizinkan enggak boleh, Pak. Itu sudah punya istri. Jadi ada. Daripada kita berutang dah, kok 10 gram omeh.
buat lunasi utang. Motor ada 2 jual 1, mobil ada 2 jual 1, televisi jual. Ini ada orang, dan saya saksikan dengan mata kepala saya, dia punya utang 350 juta. Motornya ada 2, sayang jual motor 1 katanya. Toko bangunannya ada, sayang dijualnya. Kok sayang? Nah, ini penyebab Allah tidak mudahkan jalan dia. Toko bangunan dia maunya jual 200 juta. Orang tawar 180, cuma 20 juta kok. Daripada berutang, jual 180. Jual 180. Jual motor besar. Dijual 30, dapat nanti 200, tinggal 150. Harusnya gitu dia berpikir. Sudah kita sampaikan, tapi sayang bona dijual. Nggak ada bikondale. Padahal masih ada motor 1 lagi. Nah, ini penyebab Allah tidak menolong orang yang terlilit dengan riba, karena dia tobatnya tidak ikhlas. Kalau ikhlas tobat, jual apa yang ada. Mungkin ya Bapak dan Ibu, mudah-mudahan masalah syirik termasuk golongan apa itu? Memajang foto-foto di rumah atau di kantor. majang foto itu tidak syirik. Tapi memang ada hadis yang melarang, ya, Pak ya. Kita harus ilmiah juga ya, harus objektif. Itu tidak syirik, kecuali foto guru yang dikultuskan. Nah, itu jadi syirik nanti, ya kan? Kalau dipajang fotoko, datang nanti pelanggan banyak. Nah, itulah jatuh ke syirik nanti. Lah mengkultuskan tibonya. Tapi Presiden Pak, wakil presiden dan wakil presiden. baik. Kalau kata orang usul fikih, Pak, ini namanya ammat bihil balwa. Ammat bihil balwa. Bencana sudah menyebar. Kita di Indonesia ini bencana sudah menyebar. Foto harus dipajang foto. Jangankan di Indonesia, di Arab Saudi saja, di kantor-kantor dipajang foto Raja Salman dengan putra mahkotanya. Tapi tetap hukum Islam tetap tidak berubah. Walaupun Raja Salman foto yang dipajang, kalau hukum Islam nggak bisa berubah itu. Walaupun di Saudi, yang namanya haram tetap haram, nggak boleh. Hukumnya nggak boleh memajang-majang foto. Mana dalilnya? Innallaha, dalam hadis Bukhari ya, Innallaha la tadkhulu baitan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan masuk ke dalam rumah fihi kalbun, yang di dalamnya ada binatang berkaki 4. Wow. Wala suratun, dan juga ada foto. Ulama mengatakan, menjelaskan foto yang dipajang, karena itu sarangnya jin. Makanya orang kalau mau meruqyah, orang paham agama, dia akan suruh lepas foto, bingkai foto, turunkan foto itu, bingkai itu, foto itu. Karena kalau meruqyah di tempat yang banyak foto nggak akan berhasil. Ini kata orang-orang yang pakar ruqyah. Jadi Bapak Ibu, hukum asalnya memang tidak boleh pajang foto. Nanti malaikat rahmat tidak masuk ke rumah kita. Kalau malaikat maut tetap masuk. Malaikat rahmat tidak akan masuk. Apalagi di dalam rumahnya ada anjing. Di depan rumah saja ada anjing, nggak boleh. Apalagi di dalam rumah. Setiap hari kalau ada orang memelihara anjing, pahalanya berkurang setiap hari 1 qirat. 1 qirat itu sebesar gunung Uhud. Pertanyaannya, laisa godang itu pahala awak? Apakah sebesar itu pahala kita? Gara-gara memelihara anjing, tidak boleh memelihara anjing kecuali dalam 3 hal. Beternak, menjaga hewan ternak, menjaga kebun, dan yang ketiga untuk berburu binatang yang halal. Contohnya buru rusa. Kalau di kita kan buru babi. Meletakkan anjing itu pun bukan di depan rumah, tapi di kandang khusus yang jauh di belakang rumah. Bukan di depan rumah, apalagi dalam rumah, apalagi dipagui. Dimandikan. Anak alun dimandikan, anjing lah dimandikan. Magui anak jarang, anjing kodok dipagui. 2 bahkan dipagui. Di hati onda. Lah subuh-subuh orang azan maghrib nyo mirip anjing. Sudah azan maghrib, bukan beliau yang mirip anjing, anjing yang miripnya.
anjing di mukonya di belakang. Ya kan? Ini perkara orang-orang yang hobinya keterlaluan. Itu hobi itu, tapi hobi yang keterlaluan, kelewat batas. Nah, sekarang masalah foto juga. Foto kalau dipajang di depan rumah, di mana namanya, di dalam rumah, malaikat tidak akan masuk. Oleh karenanya itu haram. Ada buku ditulis oleh Abu Hudzaifah namanya. Saya nggak tahu apakah orang Indonesia atau orang Arab, saya nggak tahu. Terjemahannya, rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat. Silakan beli buku itu buku terjemahan. Rumah-rumah yang tidak dimasuki malaikat, diantaranya rumah yang ada foto dipajang. Saya tahu masalah ini Bapak Ibu, saya cerita sedikit. Sejak saya kelas 2 man, berarti 10 tahun atau 11 tahun yang lalu, saya kelas 2 man. Saya baca buku itu di Masjid Muslimin. Ketika kita sholat Jumat, habis sholat Jumat saya baca-baca buku, di situ saya baca. Jadi Masjid Muslimin ini penyebab, diantara sebab salah satu tempat saya dapat hidayah Allah. Saya sebelumnya juga pemain musik dahulu. Sejak kelas 4 SD saya sudah bisa main gitar. Bukan membanggakan diri, tidak. Kemudian bapak saya tukang foto. Bapak saya tukang foto. Dari mulai saya lahir sampai saya besar ada foto-fotonya. Dipajang di rumah di kampung dulu. Dipajang. Pas saya tahu kelas 2 saya katakan sama orang tua, foto ini nggak boleh dipajang. Orang tua tidak terima, saya berikan pandangan. Akhirnya mau nerima, alhamdulillah. Sekarang di rumah tidak ada, sejak saya kelas 2 man tidak ada lagi foto dipajang di rumah. Ketika saya pulang ke rumah istri, tahun 2013 saya menikah, banyak juga foto dipajang di rumah istri. Satu-satu saya buka. Karena kita orang Semondo kan. Ya, satu-satu. Kalau di rumah sendiri semuanya saya lepas. Ketika saya di rumah sendiri satu-satu. Ibu mertua sudah pergi ke sawah atau ke pora, saya ambil foto yang kecil dulu satu. Pergi lagi satu saya ambil. Saya minta tolong sama istri juga. Akhirnya kata mertua apa? Iko rumah lah model masoji. Nggak ada foto bagian dipajang. Akhirnya saya bilang dan istri bilang, foto pemandangan tidak masalah. Foto manusia makhluk bernyawa tidak boleh. Dan alhamdulillah mertua saya sekarang sudah paham. Alhamdulillah. Dulu mertua saya perokok berat, sekarang tidak lagi merokok. Alhamdulillah. Dulu tidak berjenggot, sekarang berjenggot. Dulu bahkan dukun, sekarang tidak lagi dukun. Dukun dulu. Jadi Bapak Ibu, ini proses. Kalau Bapak dan Ibu belum bisa menanggalkan foto semuanya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Apalagi foto sedang di depan Ka'bah. Kalau bisa jangan dipajang. Nanti kita riya. Karena ini perkara ibadah. Masih mending foto di harau dipajang daripada foto di depan Ka'bah. Karena menyangkut ibadah. Tapi sebaiknya lepas semua. Lepas semua. Jangan dipajang-pajang foto. Itu Pak ya. Termasuk foto Pak Jokowi dan Pak Yusuf Kala. Di media sosial. Termasuk di media sosial. Foto itu kalau dipajang naksir orang sama Wiko. Kena ain nanti. Apalagi majang foto anak. Ini yang paling berbahaya. Anak kita lucu, menggemaskan, imut-imut, kita pajang fotonya di medsos. Atau istri kita pajang. Di antara media dukun menyantet itu melalui foto. Itu medianya. Dukun kalau mau nyantet orang pakai foto dia. Tanya sama dukun. Bisa ditanya sama dukun. Iya. Pakai foto dia kalau ingin nyantet. Jadi jangan pajang-pajang foto. Ini nasihat saya. Tapi Bapak dan Ibu, nasihat ini bisa diterima dan bisa ditolak. Tidak mesti Bapak Ibu terima. Tapi saya sarankan di rumah yang paling penting jangan pajang foto. Walaupun nanti Pak Prabowo jadi presiden, tetap tidak dipasang. Allahu a'lam. Ada pertanyaan dari pemilik Kolifera kepada saya ketika saya ngaji di Masjid Fi Sabilillah. Ketika masalah foto ini, bagaimana Ustadz foto di piagam katanya? Siapa nama yang punya Kolifera? Pak Sultan ya. Jadi bertanya kepada saya di masjid ketika saya ngaji. Saya bilang, nanti kadang-kadang dinas pariwisata kan datang melihat hotel dan di piagam itu ada foto saya. Bagaimana caranya? Saya kasih solusi. Kita berusaha tidak hanya menghakimi saja, tapi juga tidak hanya jadi jaksa, tapi juga jadi hakim. Saya kasih solusinya Pak. Sebelum datang di dinas pariwisata,
Bapak pajang foto itu tapi Bapak tutup matanya, bagian mukanya tutup bagian mukanya. Nah ini caranya. Nanti sudah pergi dia buka lagi, copot lagi foto itu. Ini solusi dari saya. Kalau kita bahas masalah foto sangat panjang Bapak Ibu, kapan-kapan kita bahas, termasuk foto caleg dan foto yang lain-lain. Kalau kita bahas sangat panjang kan, jangan kita bahas sekarang. Dan masalah foto ini juga jangan sampai kita bilang ini syirik ya. Ini bukan kesyirikan, cuman ini hanya sebatas kemaksiatan. Tentu levelnya rendah daripada kesyirikan. Dia bisa jatuh kepada kesyirikan ketika diagung-agungkan. Makanya foto Nabi Muhammad tidak ada, lukisannya tidak ada. Kalau ada pasti sudah banyak orang mengagung-agungkannya. Sekarang ada di Masjid Halaban, di Surau Halaban, foto Abu Bakar, foto Umar, foto Utsman, foto Ali, ada. Bahkan di sini pun cincin ada di rumah orang, ada. Entah gimana, entah dari mana dia tahu itu Abu Bakar. Nah ini yang berbahaya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala penyampaian jika banyak yang salah. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Bapak-bapak, walaupun di PLN tapi semangat mempelajari agama. Sebagaimana juga pernah saya sampaikan di Polres, polisi-polisi sekarang banyak yang semangat juga belajar agama. Mudah-mudahan ketika pemerintah semangat belajar agama, Kota Payakumbuh ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.